Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya, teman-teman. Jadi hari ini kita masuk ke Laplace. Saya kira ini sudah dipelajari oleh Anda semuanya. Terkait Laplace, bukunya ini ya, punya Advanced Engineering Mathematics edisi ke 5 ke 6 saya kira juga ada, sudah tersedia. Nah, terkait Laplace ya, ini sangat penting sekali ya, karena Anda kan kalau dilihat jurusannya kan teknik elektronika ya, sehingga mau tidak mau ya itu pasti akan pakai Laplace kalau yang betul. Artinya kalau yang betul itu misalnya menganalisa rangkaian, membuat simulasi elektronika daya, kemudian sistem kendali, kemudian misalnya sistem-sistem lain ya, itu pasti akan melibatkan Laplace dan mau tidak mau ya, karena itu pasti berkaitan. Nah, dasar Laplace itu adalah sebenarnya integral ya, atau anti turunan. Jadi antara integral, turunan, kemudian Laplace itu saling berkaitan. Sehingga kalau kita bicara Laplace itu sebenarnya sama saja kita bermainnya di integral ya, atau integral atau persamaan integral. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa dalam sebuah kalkulus ya, kita melihat bahwa turunan atau diferensial ya, atau differentiation ya, kemudian integration adalah bentuk transformasi ya. Transformasi artinya dari turunan ke integral atau integral ke turunan, itu sebenarnya adalah bentuk transform, perubahan ya. Nah, ini artinya bahwa operasi transformasi sebuah fungsi transformasi adalah sebuah operasi transformasi dari sebuah fungsi ke fungsi lain ya. Jadi sama saja. Jadi kalau kita sudah bicara terkait dengan yang namanya mesin ya, mesin itu artinya ya tidak hanya mesin dalam bentuk fisik ya, tapi mesin bentuk software ya, di mana sebuah operasi itu ada input dan output, pasti di situ menggunakan sebuah fungsi. Kenapa fungsi? Karena di situ ada variabel. Contoh saja di sini fungsi f(x). Variabelnya apa? Ya, variabelnya adalah x. X-nya mau diisi berapapun tidak ada masalah. Sehingga nanti kalau dalam gambaran mesin itu ya kita bisa gambarkan sebagai contoh seperti ini saja, misalnya saja. Nah, ini tidak apa-apa. Cuci lukamu, nanti bisa infeksi. Ya, ini. Nah, ini input, ini output, dan di sini adalah fungsi, misalnya f(x) ya. Kita tidak tahu x-nya berapa, x-nya ya dari input, outputnya berapa, ya mungkin saja y sama dengan sama dengan fungsi x, berarti di sini y ya. Sehingga di sini adalah sebuah mesin. Kita tidak tahu x-nya berapa, yang penting x-nya adalah dari input. Kita hanya bicara di sini sebuah fungsi. Fungsi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dari rumus yang ada di sini. Nah, kita kembali ke sini ya, bahwa di sini adalah misalnya fungsi x sama dengan x kuadrat ya, x square ya. Ini kita lihat kalau fungsinya adalah seperti ini, maka dapat ditransformasi yaitu dalam bentuk ya? Misalnya dx ya. Bukan dx kuadrat per dx atau turunan dari x kuadrat ya, sama dengan 2x ya. Kemudian bisa saja diintegralkan, maka integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 kalau aku pulang
X pangkat 3 plus C. Ini kemarin Bisa sudah kita meringankan bahas. bebanmu di Kemudian berikutnya, kalau kita menggunakan integral tertentu, integral Juru yang sudah memiliki tidak tahan dengan batas-batas, kehamilanku maka ini. integral tertentu Hidupku antara di 0 Indonesia. sampai 3 ya. Di sini X kuadrat dx sama dengan 9. Kamu yang di sini. Kenapa? Ya ini kan diintegralkan dulu, hasilnya ini. Kemudian berikutnya Aku 3 juga ini sudah hidup dimasukkan. tanpa kita. Artinya 3 pangkat 3 ketemunya 27. Nanti aku bisa 27 bagi 3 menyusul kembali ke sini. ketemunya 9. 9 plus C. C-nya itu kan apa namanya? Kamu kuat. C-nya itu kan tidak ada ya, kemudian dikurangi dengan 0 karena batasannya 0. Sehingga 0 pangkat berapa itu? X pangkat 0 pangkat 3 ketemunya apa? 0 ya, 0 kalikan sepertiga ketemunya 0, sehingga kan itu sama dengan 27 dikurangi 0, maka 27 dibagi 3 ini kan dibagi 3 ya, kurangi 0 sehingga ketemunya adalah 9. Oke, ini contoh saja yang sederhana. Sehingga kalau kita berbicara Laplace, maka otomatis secara otomatis nanti akan kita bicara apa namanya, integral di sini ya, integral. Oke, kita lihat yang ini, kita lompati saja bahwa ini adalah sifat-sifat dari linearitas. Kita lompati. Oke, kita masuk ke definisi dari Laplace. Jika fungsi ft itu didefinisikan untuk t lebih besar sama dengan 0 ya, untuk t lebih besar sama dengan 0 ya. Jika fungsi t, maka t di sini lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 0. Kemudian then the improper integral atau integral yang apa namanya yang kalau kita kasih data dari 0 sampai tak terhingga, karena kan t ya t itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka 0 ini dihitung sampai tak terhingga, itu sama aja dengan k untuk fungsi k dalam kurung di sini ada variabel s ya, karena ini adalah fungsi dua variabel s t dikalikan dengan fungsi t dt. Sehingga kalau misalnya kita tulis dalam sebuah persamaan yang ini ya, ini kan asalnya dari sini dalam bentuk limit, maka limit untuk b sama dengan tak terhingga, karena di sini adalah batas-batas integral 0 sampai b, mana b itu tak terhingga ya, integral k st ya, ft dt. Nah, sekarang kalau kita lihat if the limit exists ya, jadi di sini kita bicara batasannya. Jika batasannya ada, integral dikatakan ada atau konvergen atau konvergen kalau batasnya ada. Tetapi kan di sini tidak ada batasnya, infinite ya. If the limit does not exist, karena batasnya tidak ada, the integral does not exist and is said to be divergent atau divergent ya. Karena apa? Di sini batasnya adalah infinity tak terbatas, berarti kan tidak ada batasannya, maka batasannya adalah karena ini infinity, maka batasannya itu tidak ada, walaupun di sini dikatakan ada batasannya. Karena kalau t lebih besar sama dengan 0, maka kan t sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai tak terhingga atau tak terhingga. Sehingga kita tidak perlu nuliskan sampai panjang sekali, tapi tulis saja seperti ini ya. Nah, kemudian the foregoing limit will in general ya. Jadi selanjutnya secara umum ya, exist for only certain values of variable s ya. Jika di sini ini tidak ada batasannya, maka nilainya akan ada jika memiliki nilai tertentu dari variabel s-nya ini, variabel.
Sebentar lagi mimpimu terwujud, Pak. Membuat pesawat. Berarti ini E pangkat min ST dikalikan FT. FT ini diambilkan dari sini. Kemudian E pangkat min ST dari mana? Dari sini. Ya, yang ini tuh. DT. Ya, is said to be Laplace transform of F. Ya. Jadi ini dikatakan sebagai transformasi Laplace dari F. Ya, provide the integral convergence. Kenapa? Karena ada batasannya, sehingga maka di sini menyediakan integral yang memiliki batas-batas tertentu. Sehingga ini teori Laplace atau Laplace transform itu sebenarnya hanya rumus dasarnya ini saja. Ya, rumus dasarnya ini saja. Pokoknya kalau misalnya di sini saya kasih misalnya berapa? Di sini saya kasih misalnya 2, berarti ya di sini 2 begitu. Yang FT ini ya, yang FT ini. Misalnya saya kasih nilai 2, maka di sini 2. Saya kasih misalnya 2/3 ya, ini 2/3. 2/3-nya dikalikan apa? Dikalikan E pangkat min ST ini. Ya, sehingga nilai ini itu adalah rumus persamaannya adalah persamaan dasar. Maka ini hanya pindah ke sana. Jika FT-nya berapa? Fungsi FT sama dengan misalnya A plus B, misalnya saja ya. Ya ini kan jadinya juga integral 0 sampai datar hingga, kemudian Euler min ST dikalikan A plus B. Kemudian DT. Udah gitu. Artinya apa? Yang ini dipindahkan saja. Karena apa? Ini nilainya adalah yang ini. Gampang saja. Sehingga kalau Anda merubah transformasi Laplace, ya sudah ini dikonversikan saja ke sini. Sehingga tidak sulit ya. Artinya dasarnya adalah dasar ini. Sampai sini bisa dipahami enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu kalau yang ST-nya itu bernilai tidak, Pak? Iya, nilainya ada kan E itu kan 2, berapa? 7 berapa itu? Bilangan Euler itu berapa? 2,71 berapa? Kan ada nilainya. Ya. Mana kita lihat. Sebentar, ini kok lambat komputer saya. Salah saja. Jadi nilainya ada. Nah, nilai Euler. Nah, matematika konstan. Ini sebenarnya nilai apa namanya? Bilangan konstan ya.